ke Rusia misalkan itu mendapat resistensi dari beberapa negara lain. Oleh karena itu banyaknya proksi-proksi yang ada dalam negara itu membuat situasi politik semakin kompleks dan sulit dihadapi oleh pemerintahan Bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Maton TV dimanapun berada. Kembali lagi di segmen Bincang Maton, masih bersama tuan rumah Maton TV, Profesor Dr. Suaib Tahir LCMA. Selamat siang Prof. Selamat siang, selamat siang. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang isu politik internasional Prof, yang ternyata banyak juga dibicarakan di Indonesia, terutama di media-media, yaitu penggulingan Bashar al-Assad di Suriah oleh kelompok Hayat Tahrir Asyam. Banyak media mempersepsikan bahwa penggulian ini itu adalah isu politik Suriah, tetapi kabar buruknya ada beberapa kelompok radikal di Indonesia, Prof. Itu yang memutarbalikkan fakta bahwa ini tuh isu kemenangan umat Islam, isu kemenangan jihad di bumi Syam dan sebagainya. Padahal jika ditelisik ini berkelindan dengan banyak kepentingan, bukan hanya di Suriah tapi beberapa negara sekitarnya, bahkan di Barat. Bagaimana Prof melihat konflik turbulensi politik di Suriah ini, Prof? Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang Suriah itu sendiri ya. Baik. Ya, Suriah itu pertama dia di negara Arab ya, yang bertetangga dengan beberapa negara, misalkan Turki ya, Israel kan, Palestina, Jordan kan, dan Irak kalau saya tidak salah. Artinya dia bertetangga dengan beberapa negara. Kemudian Suriah ini memang dari dulu ya memang mengalami banyak masalah, antara lain munculnya beberapa kelompok yang ada di sana itu yang menentang pemerintahan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam perjalanan panjang Suriah itu Bashar al-Assad ini bapaknya adalah Hafiz al-Assad ya, yang mewariskan kekuasaan kepada Bashar Assad, ya, anaknya, yang ketika itu kan juga banyak kelompok-kelompok oposisi di dalam negeri Suriah itu yang menentang kebijakan tersebut. Akan tetapi karena kekuasaannya begitu kuat, oleh karenanya mereka mampu menekan tekanan-tekanan oposisi di negara itu. Tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, akhirnya juga pemerintahan ini juga tak mampu menguasai kelompok-kelompok oposisi. Terutama 10-14 tahun yang lalu, terutama ketika misalkan ISIS muncul, itu melahirkan banyak kelompok-kelompok kombatan di dalam negeri Suriah itu sendiri yang kemudian menentang pemerintahan Bashar itu sendiri. Nah, banyaknya kelompok-kelompok oposisi di Suriah ini, kemudian ditambah dengan hubungan Suriah dengan negara-negara lain, kan ya, itulah yang membuat situasi di sana semakin kompleks, gitu kan ya. Dan banyaknya kepentingan-kepentingan asing di negara itu sendiri, terutama kepentingan politik, karena dia bertetangga dengan beberapa negara. Dan orientasi politik Suriah juga yang cenderung ke Rusia misalkan itu mendapat resistensi dari beberapa negara lain. Oleh karena itu banyaknya proksi-proksi yang ada dalam negara itu membuat situasi politik semakin kompleks dan sulit dihadapi oleh pemerintahan Bashar. Artinya segala kompleksitas itu menunjukkan bahwa ini tuh bukan isunya umat Islam saja, tetapi ini isu internal. Saya pikir demikian. Ini bukanlah isu agama, tetapi ini lebih pada politik, ya, politik di dalam negeri. Kan
di Suriah itu kan juga banyak kelompok-kelompok, bukan saja orang Islam kan. Betul. Di sana ada juga Ortodoks, Kristen Ya. gitu kan ya. Ada juga Durus kan ya. Ada juga Syiah kan ya. Ya. Jadi tidak semata-mata dengan bahwa ini kemenangan Islam atau ini perjuangan Islam, itu saya pikir tidak demikian. Apalagi kalau kita membaca narasi-narasi yang diangkat kelompok-kelompok pemberontak itu yang sekarang ini menguasai Suriah, itu kan narasi-narasi seperti sekularisme, Ya. diktatorisme, Ya. kan, tidak adanya kebebasan berpendapat, kan, ekonomi, dominasi ekonomi yang dikuasai oleh orang tertentu dan lain-lain sebagainya, yang membuat masyarakat Suriah harus bangkit untuk meruntuhkan pemerintahan ini. Ya. Masalahnya isu itu dikemas oleh orang-orang di Indonesia, terutama yang berpaham radikal itu, Prof. Sebagai isu kemenangan Islam atas rezim sekuler dan tiran. Saya pikir itu jauh panggang dari api ya. Oh, gitu ya. Kita sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kemenangan Islam. Ya. Ini adalah tegaknya khilafah atau tegaknya syariat. Itu saya pikir itu jauh. Kenapa? Ya. Karena ini murni adalah konflik internal mereka antara satu dengan yang lain. Karena betul bahwa memang ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Islam. Itu kan termasuk seperti misalkan Hay'atut Tahrirus Syam, gitu kan ya. Tapi kan di sana juga ada kelompok misalkan seperti Kurdi, gitu kan ya, yang tidak berjuang untuk Islam kan, tetapi karena untuk sukunya kan. Nah, makanya ini tidak bisa kita memandang secara totalitas bahwa ini adalah Islam gitu kan ya. Karena di dalam Suriah itu sendiri berbagai kelompok dan berbagai latar belakang yang ada. Tapi memang diakui bahwa ada kelompok-kelompok Islam yang ada di sana juga yang memperjuangkan penegakan Islam. Gitu ya. Kalau dulu isu Suriah terutama sebelum ISIS bubar tuh, Prof. Itu kan melahirkan fenomena foreign terrorist factor. Banyak orang Indonesia yang tercatat sekitar 600 orang berangkat ke Suriah karena iming-iming negara Islam yang makmur ala ISIS. Nah, yang ini, Prof, ada nggak potensi serupa, Prof, orang-orang Indonesia berangkat ke sana karena propaganda kemenangan di bumi Syam ini, Prof? Ada potensi itu nggak? Diakui bahwa memang dulu ketika ISIS lagi berkuasa, kan ya, memang Suriah dan Irak itu menjadi center of gratification, daya tarik bagi kelompok-kelompok mujahidin untuk datang ke sana. Dan terbukti bahwa puluhan ribu orang asing datang bergabung ke sana, termasuk di Suriah, kan ya. Banyak orang-orang asing FTF yang bergabung ke Suriah itu. Dan dalam perjalanannya, kan, setelah ISIS runtuh atau kalah, gitu, banyak dari mereka yang ditahan di penjara-penjara, kan. Nah, setelah Hay'atut Tahrirus Syam ini berkuasa, nah mereka ini membebaskan para tahanan-tahanan itu. Nah, mereka ini itu pasti akan kembali ke negara mereka masing-masing, terutama dari negara Arab dan dari negara Arab sendiri. Dan banyak sekarang negara-negara Arab, kan, termasuk juga negara-negara Eropa, dan juga kita mungkin orang Indonesia atau dari orang Asia Tenggara, harus waspada terhadap kepulangan mereka-mereka ini. Karena orang lain, negara lain sudah mewanti-wanti kepulangan mereka ini ke negara masing-masing, karena jangan sampai nanti di negara mereka melakukan aksi-aksi kekerasan atau mendoktrin dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sangat potensi, kan, menciptakan FTF baru, kan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi menjadi tujuan lagi setelah Irak, kan ya, Afghanistan, bisa saja di kemudian hari, apalagi kalau misalkan situasi politik di Suriah itu tidak kondusif, karena Hay'atut Tahrirus Syam misalkan tidak mampu menciptakan pemerintahan yang multikultural atau pemerintahan yang demokratis atau apalah dan lain sebagainya, sehingga banyak intervensi dari luar sehingga semakin kacau, itu bisa menarik para kombatan-kombatan asing ini datang lagi ke sana. Nah, itu yang kita harus waspadai. Soalnya begini, Prof, ada skenario misalnya begini. Jadi
kelompok-kelompok ini lewat medsos itu berusaha untuk mereplikasi isu Suriah di Indonesia itu dengan mengesankan sistem kita tuh sistem yang gagal dan tiran juga. Nah, skenario itu tuh identik dengan nanti Indonesia bisa nggak ya kayak Suriah gitu, jadi negara konflik perang saudara gitu. Nah, kalau menurut saya Prof, itu kan sebenarnya kan jauh juga karena Indonesia kan masih didominasi oleh Islam moderat yang merawat NKRI. Skenario paling dekat tuh yang tadi Prof, FTF itu tuh skenario yang barangkali bisa terjadi Prof. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin, apalagi saya dengan saya ada kawan yang yang mantan ya, yang mengirimkan ke saya beberapa orang Indonesia yang masih ada di sana. Ya, nah itu mungkin khawatir juga kalau mereka ini kembali ke Indonesia kan ya. Dan mungkin saja masih banyak yang lain yang ada di sana yang juga mungkin akan kembali ke Indonesia gitu kan ya. Kalau misalkan apa yang mereka inginkan di Indonesia seperti halnya Syria, saya pikir itu berat ya, tidak mungkin karena kita beda dengan Suriah gitu kan ya. Kita umat Islam di sini tidak cukup moderat dan paham tentang Islam dan tidak mungkin mudah terpengaruh. Tetapi walaupun demikian tetap kita harus waspada terhadap propaganda mereka gitu kan. Dan bagaimana kita bisa merespon propaganda itu, bahwa apa yang terjadi di Suriah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam, tetapi itu murni perjuangan politik internal mereka gitu kan. Itu politik saja, tidak ada unsur agama di situ, walaupun nama-nama mereka membawa nama-nama agama gitu kan ya. Salah satu narasi yang dibangun yang membuat isu Suriah itu sangat dekat dengan perjuangan Islam itu narasi bumi Syam, Prof. Karena memang ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa bumi Syam adalah bumi yang dirahmati, bumi yang terpilih sebagai tempat mujahid berkumpul. Banyak hadis yang menunjukkan betapa istimewanya negeri bumi Suriah, bumi Syam ini. Nah itu dimanfaatkan oleh kelompok radikal itu. Nah sebenarnya bagaimana Prof hadis tentang bumi Syam ini dipahami oleh masyarakat kita, Prof? Ya, memang ini satu satu masalah besar ya, karena mereka ini selalu mengangkat tentang Syam ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Syam itu memang, misalkan kan Syam ini Suriah, Jordan, Palestina, sebagian Turki gitu kan, Libanon itu kan, itu wilayah-wilayah Syam itu namanya itu kan ya. Memang di dalam Al-Quran itu juga beberapa kali disebut tentang Syam itu, maksudnya Syam ya. Misalkan seperti Subhanalladzi sakhkhara hasa, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu kan barakna haulahu, itu kan ya Palestina gitu kan. Juga ketika Nabi Lut kan juga ada ayat yang mengatakan barakna ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian, tempat di mana para nabi itu diturunkan. Kan karena memang di situ banyak nabi-nabi juga yang diturunkan di daerah sana kan ya. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa perlu ada penelitian terhadap hadis-hadis itu, sejauh mana keabsahan hadis-hadis itu kan ya. Jangan sampai hadis-hadis itu adalah hadis-hadis dhaif atau hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ada pada saat itu di Syam, terutama ketika era Muawiyah gitu kan ya, era Muawiyah. Nah, oleh karena itu saya juga punya ada mahasiswa saya satu kan, lagi tulis S3 kan, menulis tentang Fadailus Syam kan, al-hadis an Fadailus Syam, hadis-hadis tentang kemuliaan Syam. Saya minta kepada dia agar itu ditakhrij gitu kan ya, ditakhrij betul-betul kan, apakah hadis itu sahih atau makbul atau marfu atau dhaif atau apa dan lain sebagainya. Karena ya ketika kita membaca literasi yang ada, juga banyak yang menyebutkan bahwa ada sebagian dari berapa puluh hadis tentang Syam itu ada yang dhaif gitu kan ya. Jadi itu memang perlu pendalaman kan terhadap hadis-hadis tersebut. Jadi perlu adanya pembacaan yang kritis terhadap hadis. Betul. Terutama ketika kita lihat konteks Syam gimana pada zaman dulu dan sekarang tentu berbeda. Seperti itulah. Demikian sahabat Patron TV, perbincangan kami dengan Prof. Dr. Syarif Tahir tentang
isu geopolitik Suriah. Jadi penting dicatat bahwa gejolak Suriah adalah gejolak warga yang memperjuangkan kehidupan yang layak di Suriah, bukan semata-mata perjuangan umat Islam, karena di sana ternyata multikultur juga, nggak hanya satu identitas saja. Dan propaganda yang mengarahkan kita untuk berangkat ke Suriah itu juga perlu diwaspadai, karena pada dasarnya hadis-hadis yang diangkat itu juga perlu dikritisi, karena kadang orang-orang itu melepaskan konteks hadis dari teksnya, jadi itu perlu dibaca secara kritis. Demikian Zaman Maton TV, terima kasih Prof. Suad. Terima kasih Pak Haris. Ya. Terima kasih. Bincang Maton kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.